Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak yang hadir, puluhan ribu. Mudah-mudahan keberkahan tercurah dari Allah taala untuk kita sekalian. Saya melihat begitu banyak ibu-ibu yang hadir di sini, kaum wanita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita punya tanggung jawab yang besar yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia yang sesaat ini. Kita pulang dengan semangat, dengan kesungguhan di dalam mendidik anak-anak kita di rumah, anak-anak laki kita, anak-anak gadis kita, didik mereka dengan didikan yang terbaik. Tunaikan hak-hak daripada suami kita dengan sebaik-baiknya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang wanita Ansariyah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau diutus oleh Allah taala bukan hanya untuk kepada kaum laki-laki, tetapi engkau diutus oleh Allah untuk kami juga kaum wanita, dan kami ingin meraih apa yang diraih oleh kaum laki-laki dengan jihad mereka, dengan ibadah haji mereka, dengan salat Jumat mereka. Akan tetapi kami wanita lebih banyak tinggal di rumah kami dengan anak-anak kami. Kami juga ingin meraih keberkahan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala." Ketika wanita Ansariyah ini bertanya demikian kepada Rasulullah, maka Nabi mengatakan kepada wanita tersebut, "Sampaikan kepada kaum wanita yang ada di belakang kamu dan sampaikan kepada mereka, inna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha ya'dilu dzalika kulli." Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang wanita ketika dia menunaikan hak-hak suaminya dengan sebaik-baiknya, maka yang dia raih dari Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar lebih dari apa yang diraih oleh kaum laki-laki di dalam ibadah dan perjuangan mereka. Karena itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ibu-ibu bawa semangat ini di dalam rumah kita, jaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tutup aurat kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pergaulan kepada laki-laki yang tidak halal kepada kita, daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga kemaluan kita dari yang diharamkan oleh Allah taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai kaum wanita, apabila seorang perempuan menjalankan kewajiban sholat 5 waktunya dengan sebaik-baiknya, dan kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kemudian dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dari yang diharamkan oleh Allah, menutup auratnya, menjaga pergaulannya, menjaga kehormatannya, dan yang keempat," kata Nabi Muhammad, "dia patuh dan patuh menunaikan hak-hak suaminya, maka kelak di hari kiamat akan diserukan oleh para malaikat kepadanya, hendaknya kamu masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu surga yang kamu kehendaki." Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita sebagai laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mendidik keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, dan setiap di antara kita akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas amanat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah hendaknya menjadi panutan yang terbaik di dalam ketakwaan di dalam rumahnya. Seorang suami menjadi teladan yang terbaik bagi istri dan keluarganya di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan kewajiban sholat 5 waktu kita dengan sebaik-baiknya, berjamaah di masjid di awal waktu. Jangan kita sepelekan perkara sholat 5 waktu. Hendaknya kita bakti kepada kedua orang tua kita. Jaga lisan kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dari ghibah, dari namimah, dari ucapan dusta. Jaga mata kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
jaga pergaulan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, hendaknya kita pulang dengan tekad semacam ini, dengan semangat untuk menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini dengan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala, dengan segala harapan dan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar memberikan keberkahan kepada kita sekalian, dan khususnya kepada para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, yang sakit di antara mereka diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan kepada guru kita Al-Habib Utsman bin Ubaidillah bin Yahya agar diberikan sehat, panjang umur oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya oleh